Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ya untuk AutoFun di OpenWRT B860 HP1 teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sudah ada yang pernah menyimak ya video reel saya di Facebook itu mereview AutoFun di B860 HP1 ya. Jadi bisa kita putar kembali di sini teman-teman videonya. Di sini saya menggunakan P860 HP1 yang RAM-nya cuma 1 GB ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri tidak ada tambahan komponen. Jadi saya hanya memanfaatkan transistor yang ngetrik ke LED warna merah ya. Karena di B860 hanya ada dua LED ya teman-teman, hijau dan merah. Dimana di RR WRT itu jika berkedip warna merah itu menandakan tidak ada internet, dan jika ada internet itu akan berubah menjadi kedipan warna hijau. Nah, untuk AutoFun kita manfaatkan LED yang warna merah ya teman-teman. Jadi kita ganti fungsinya menjadi AutoFun. Nah, di sini bisa kelihatan ya. Sementara temperatur sudah mencapai dan akan berputar seperti ini teman-teman. Jadi saya settingnya itu di 45 minimal dan 50 maksimal ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini fan-nya sudah berputar dan sambungannya itu sangat sederhana teman-teman, tidak ada tambahan komponen ya. Jadi hanya modal solder. Nah, di sini sudah dingin, artinya sudah di bawah 45 ya teman-teman. Dan fan-nya kembali off. Kemudian kita tonton terus videonya. Di dalam video ini saya coba panaskan menggunakan solder ya teman-teman, biar suhunya cepat naik ke angka 45 ya, ke angka 50 teman-teman. Jadi minimal 45, maksimalnya di 50. Nah, jika sudah mencapai temperatur yang sudah kita setting itu tidak langsung on ya. Itu butuh waktu 20 detik. Kenapa saya beri jeda seperti itu? Dikarenakan terkadang ada lonjakan suhu teman-teman. Jadi ngelonjak beberapa detik kemudian kembali lagi. Jadi sengaja diberi delay biar betul-betul eh, bisa membaca suhu ya, bisa membaca temperatur di prosesornya. Jika hanya diaktifkan misalkan jedanya 2 detik, itu kipasnya akan mati hidup sebab temperatur terkadang melonjak hanya beberapa detik teman-teman. Jadi seperti itu ya. Nah, baik, videonya sampai di situ ya. Dan kita lihat penyambungannya itu seperti ini teman-teman. Jadi kabel min dari fan, teman-teman bisa lihat ya, saya menggunakan fan gede tadi, itu fan bekas PC ya teman-teman. Bisa diambil dari casing maupun bisa diambil juga dari fan power supply PC atau personal computer. Nah, saya mengambilnya di sini teman-teman, karena transistor yang di atas ini, yang paling pinggir, itu adalah transistor untuk LED warna merah ya. Sedangkan yang sebelahnya ini adalah transistor untuk LED warna hijau, teman-teman. Jadi, untuk warna hijau tetap difungsikan sebagai internet LED indikator, dan yang warna merah yang sebelumnya itu menandakan tidak ada internet, kita ganti fungsinya menjadi auto fun. Nah, baik, untuk scriptnya sendiri, teman-teman bisa mendownload script yang saya sudah share ya untuk HG680p. Hanya saja ada yang perlu dirubah teman-teman, karena script harus kita rubah ya, dari fungsi sebagai LED internet indikator pada saat tidak ada koneksi diganti menjadi auto fun. Nah, jadi saya contohkan dan saya perlihatkan cara settingnya itu seperti ini ya teman-teman. Bisa menggunakan file manager ataupun WinSCP. Dan di sini saya contohkan menggunakan file manager ya. Nah, teman-teman masuk ke folder USR dulu, kemudian ke folder bin. Nah, di folder bin itu kita upload ya teman-teman filenya. Jadi teman-teman tinggal download untuk yang saya sudah share ya.
peruntukan untuk HG680p, dan teman-teman download yang fan monitor ya, upload dulu yang fan monitor di folder usr/bin. Nah, seperti itu. Kemudian kita kembali ke folder bin dan kita cari fan monitor untuk kita rubah permissionnya, teman-teman. Nah, di sini permissionnya kita rubah ke 755 ya. Nah, ke 755. Fan monitor. Nah, sekarang sudah 755 ya permissionnya. Kemudian kita berpindah directory ke folder etc, kemudian ke init.d, teman-teman. Nah, kita upload yang satunya lagi di sini, yaitu fan control ya. Fan control kita upload di sini, dan jangan lupa juga permisinya kita ganti ke 755. Fan control ya. Oke, cukup centang ketiga baris di bagian execute, teman-teman. Itu akan merubah permission menjadi 755. Nah, setelah merubah permission, kita enable dulu ya dari startup. Nah, kita masuk ke menu startup, kemudian tinggal scroll, teman-teman. Itu tandanya berwarna merah biasanya ya, langsung disable. Nah, ini kita enable dulu dengan cara klik. Nah, sekarang dalam status enable ya. Nah, setelah itu saatnya kita mengedit mengedit internet LED indikator untuk merubah fungsi menjadi auto fan ya, teman-teman. Nah, kita masuk kembali ke folder USR, kemudian ke folder bin. Nah, teman-teman cari lagi fan monitor di sini. Kita klik dan kita gunakan Advanced Editor. Nah, teman-teman di sini, ada ya. Jadi semua tulisan GPIO 507 kita ganti menjadi GPIO 474, teman-teman, karena 474 itu adalah GPIO untuk LED yang warna merah ya. Jadi teman-teman caranya kita ganti ke 474. Untuk lebih simpelnya cukup kita ketik cukup 507 ini kita blok seperti itu, kemudian kita gunakan tombol search. Nah, seperti ini, dan di bawahnya ada tambah plus, tanda plus ya, kita plus. Nah, di sini cukup ketik 474. Kemudian klik replace all. Nah, kemudian kita save. Jadi di sini GPIO 474 sudah berubah. Kemudian di sini juga sudah berubah 474. Di sini juga sudah berubah menjadi 474. Jadi semua yang 507 tadi itu berubah menjadi GPIO 474, teman-teman. Nah, kemudian setelah kita save, kita kembali ke folder bin. Nah, kita edit ya untuk internet line indikatornya, teman-teman. Teman-teman cukup cari file dengan nama BLEDON. Yang ini ya, BLEDON. Kita edit juga menggunakan Advanced Editor. Teman-teman cari yang 474 di sini. Nah, di sini ada tulisan pin off 474. Ini kita ganti, teman-teman bisa mengganti menggunakan 415 atau 416. Itu mengalihkan fungsi ke LED LAN ya. Karena sebenarnya di B860 HP1 itu ada LED untuk ada fasilitas untuk penambahan LED di bagian LAN, teman-teman. Letaknya ada di samping soket LAN ya. Ada di samping soket LAN. Teman-teman tinggal balik dari belakang, ada plus min di situ, ada dua, kiri dan kanan. Sebenarnya itu bisa dimanfaatkan, bisa dipasangin LED tanpa tambahan komponen juga, teman-teman. Jadi yang penting polaritasnya sudah benar, plus dan minnya itu saya jamin akan berkedip ya jika tidak ada internet. Jadi di sini teman-teman bisa mencobanya mengganti 415 atau 416. Jadi salah satunya, teman-teman. Nah, misalkan diisi 415, kemudian sudah menyolder LED-nya di sebelah kanan, seumpama ya di sebelah kanan dan tidak berkedip, silakan pindahkan ke sebelah kiri, teman-teman. Saya tidak punya gambarnya sih. Jadi hanya penjelasan singkat saja ya.
Nah, di sini yang 474 kita ganti, di sini saya contohkan ya, saya ganti 415 aja ya. 415. Kemudian di save teman-teman. Nah, sudah selesai. Jadi tidak bentrok ya antara LED indikator yang menggunakan LED merah dengan autofan yang juga menggunakan LED merah, teman-teman. Jadi di sini diganti menjadi 415 yang tadinya 474. Kemudian kita pasang di fan autofan ya. Nah, di sini fan monitor kita ganti menjadi GPIO 474. Jadi ditukar ya teman-teman. Yang tadinya merahnya itu di internet LED indikator kita pindahkan saja ke fan monitor ini teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Untuk penyambungannya itu seperti ini ya. Jadi untuk kabel min dari kipas itu cukup disambung ke kolektor dari transistor ini, yaitu letaknya yang ada yang di tengah ya teman-teman. Sedangkan kabel plusnya kebetulan saya menggunakan fan yang 12 volt. Kabel plusnya itu langsung saja sambung di jack input ya teman-teman, input power, soket power. Nah, yang paling dalam ya, karena ini yang pinggir ini adalah negatif, yang kedua ini juga negatif, dan yang paling di dalam ini adalah positif. Jadi cukup sambung seperti itu teman-teman. Dan jika menggunakan fan 5 volt, teman-teman tinggal cari plus di USB-nya ya, plus di USB-nya. Karena di situ tegangannya adalah 5 volt. Tapi saya tidak menyarankan sih menggunakan 5 volt dan mengambil dari USB, karena itu akan mengurangi lagi kemampuan regulator USB untuk menyuplai tegangan ke modem. Jadi seperti itu teman-teman. Kalaupun pengen menggunakan kipas 5 volt, sebaiknya ngambil di 12 volt, kemudian menggunakan step down ya, untuk diturunkan lagi ke 5 volt, biar supply tegangan ke komponen-komponen yang membutuhkan 5 volt itu tidak terganggu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, cara merubahnya dari internet LED indikator yang tadinya merah itu kita alih fungsikan menjadi indikator autofan. Dan setelah penyambungannya tepat seperti yang sudah saya sampaikan tadi, insya Allah itu kipas akan on ya jika sudah mencapai suhu 45 derajat. Sebenarnya suhunya itu bisa dirubah-rubah ya teman-teman. Cukup edit di fan monitor ini. Nah, di sini CPU high-nya saya pasang di 50.000 ya, artinya 50 derajat Celcius, dan CPU mid-nya saya pasang di 45. Sedangkan CPU low itu saya tidak fungsikan ya, teman-teman. Cukup mid dan high saja. Jadi teman-teman bisa rubah, misalkan high-nya mau dipasang di 60 derajat, cukup ganti 5 ke 6. Begitu juga dengan CPU mid ya. Untuk temperatur terendahnya itu bisa diganti misalkan ke 40 atau 35 seperti itu teman-teman. Nah, baik, saya rasa cukup sampai di sini ya penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.